Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, bersyukur Tuhan kita baik. Dia selalu memelihara kehidupan kita. Dan kita pun percaya pagi hari ini Tuhan hadir. Yang percaya boleh katakan amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kami datang kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat kami datang dengan kesungguhan hati kami pagi hari ini, kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Kami mengalami Engkau secara pribadi. Kami boleh terus mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan tiada kasih yang melebihi-Mu.
Tuhan, ini kerinduan kami. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembahkan, kami datang padamu, rindu mengenalmu. Oh Yesus, haleluya. Mari sembah, buka hatimu, angkat suaramu. Hinamayaralamo, haleluya. Kami sembahkan, Lord we worship you. Haleluya, haleluya. Yesus, kau ku sembah, kau ku puji, kau ku tinggikan namamu ya Tuhan. Kami sembahkan, kami sembahkan, haleluya. Kami hampiri Engkau dengan hati yang terbuka. Kami datang padamu dengan hati yang haus, dengan jiwa yang rindu, rindu akan Engkau, rindu mengenalmu, rindu alami Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dimanapun kita duduk pagi hari ini. Mari sembah Dia. Angkat hatimu, naikkan suaramu. Haleluya. Ini kami umatmu, ini kami hamba-Mu, ini kami gereja-Mu. Kami datang padamu. Haleluya. Iralama yasyata karala barala barala barala. Uralama yasyata karala barala barala barala. Seperti pujian yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan, demikian kerinduan kami kepadamu, yaitu kami rindu mengalami Engkau, kami rindu mengenal Engkau secara pribadi, lebih dalam lagi Tuhan, dan lebih dari apapun. Kami rindu mengalami Engkau. Bapak Ibu saudara-saudaraku, siapa yang rindu mengalami Dia? Angkat tanganmu, oh sembahlah Dia, panggil namanya Yesus,
lebih dalam lagi. Haleluya, oh haleluya. Iralamaya syata karalabaralaba, uralamaya syata karalabaralaba, uralamaya syata karalabaralaba. Mari tetap buka hati kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Uralamaya syata karalabaralaba. Biar pagi hari ini setiap kita mengalami Dia secara pribadi. Uralamaya syata karalabaralaba, iralamaya syata karalabaralaba, uralamaya syata karalabaralaba. Sebab saat kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, ada perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Setiap kami yang lemah, kami beroleh kekuatan yang baru. Setiap kami yang susah, Engkau berikan penghiburan bagi setiap kami. Dan lebih dari semua itu Tuhan, kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Mengenal Tuhan dan Raja kami. Mengenal Tuhan yang mengasihi setiap kami. Mengenal Tuhan yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Iralamaya syata karalabaralabaralabarala, uralamaya syata karalabaralabarala. Mari pastikan engkau berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Iralamaya syata karalabaralabarala, uralamaya syata karalabaralabarala. Kami rindukan berjumpa denganmu Tuhan. Jamah umatmu, penuhi umatmu. Ini rindu kami Tuhan. Jamah umatmu, jamah gerejamu. Iralamaya syata karalabarala, iralamaya si karalabarala, uralamaya si karala, uralamaya si karala. Betapa kami bersyukur pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dan kami alami Engkau pagi hari ini. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sebab kami tahu Allah yang kami kenal adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang layak untuk kami sembah. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami hampiri Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu
dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, katakan dengan segenap jiwa, kami sembah Engkau Tuhan. Dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, mari angkat tanganmu tinggi, katakan, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Bersama katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak Tuhan, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Mari bersama bagi berdiri Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Bukalah kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajahmu kepada Dia. Sebab Engkau yang kudus,
kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Satu kali lagi, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari sembah Dia bagi hari ini. Datang dengan kesungguhanmu kepada Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Hina masyarakat, sebab Engkau kudus, Yesus. Hina masyarakat, Kau disembah, Kau dipuji. Mari bebaskan rohmu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Menyembahlah dengan segenap hatimu pagi hari ini. Siapa yang percaya pagi hari ini Tuhan hadir, Raja di atas segala raja, Allah yang kita sembah, Dia ada di tengah-tengah setiap kita pagi hari ini. Mari angkat tanganmu kau yang percaya Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah ibadah yang kita naikkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya tentang Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah dengan segenap hatimu, sembah dengan segenap jiwamu, sembah dengan segenap kekuatanmu. Kami sembah Kau Tuhan. Kina masyararamu, Kau dipuji Tuhan, Kau disembah dengan segenap hatiku, Yesus. Namamu yang layak Tuhan, namamu Yesus. Segala-galanya di dalam hidupku, Yesus. Yesus, kita masyarakat. Haleluya. Inarala masyata karala barala barala barala.
Kinaralabasyata karalabaralabaralabarala. Kinaralabasyata karalabaralabaralabarala. Kau yang bisa berbahasa roh, mari satukan roh kita sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Berbahasa roh bersama-sama pagi hari ini. Kinamasyata karalabaralabaralabarala. Kinaralabasyata karalabaralabaralabarala. Kinaralabasyata karalabaralabaralabarala. Kinaralabaralabaralabarala. Kinaralabaralabaralabarala. Penuh kepadamu Tuhan. Kinaralabasyata karalabarala. Kinaralabaralabarala. Kinaralabasyata karalabarala. Kinaralabaralabarala. Kinaralabasyata karalabarala. Kinaralabasyata. Kinaralabasyata. Engkau dipuji, Kau disembah, Kau yang layak Tuhan. Bertahtalah di atas pujian umat-Mu. Inilah pujian kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan hanya kepadamu yang terbaik Tuhan. Mari kembali angkat tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba. Katakan darahmu tercurah, di atas Kalvari. Angkat tangan kita tinggi, katakan sebab Engkau yang layak terima hormat dan kuasa. Katakan sekarang dan selamanya. Lagi katakan sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu, Yesus, di atas Kalvari. Kau yang layak terima hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Satu kali lagi katakan hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari bersama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada sukacita-Mu yang besar. Engkau hadir bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita semuanya bersukacita karena Tuhan, amin. Mari bersuka bersama-sama Bapak Ibu. Kita bertepuk tangan, memuji nama Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain
memberikan sukacita. Jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memujimu. Semua lambaikan tangan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Lagi katakan, kau ubah ratapku jadi tanah. Kau bukakan kain tabungku. Kau berikan sukacita. Semua wajah-wajah yang bersukacita saya percaya ada di tempat ini, amin. Siapa yang rindu memuji Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu Saudaraku, lambaikan tanganmu. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Lagi katakan, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala bersama-sama, tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ini tanda sukacita kita semua. Oh, kami bersyukur. Ya, amin. Lagi, ku tak akan berdiam. Kami memuji, kami menari bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selamanya, selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita percaya sukacita surga melimpah untuk setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Berikan sorak-sorai yang beri buat Tuhan kita. Mari bertepuk tangan bersama di atas kepala yuk. Semua. Lagi. Sekali lagi. Surga di hatiku. Suaranya mana? Asik. Surga di hatiku. Kerajaannya di sini. Surga di hatiku. Sukacitanya melimpah. Surga di hatiku. Tiada lagi air mata. Surga di hatiku. Mari, marilah kita puji Dia. Surga di hatiku. Semuanya. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Kerajaannya di sini. Surga di hatiku. Sukacitanya melimpah. Surga di hatiku. Tiada lagi air mata. Surga di hatiku. Mari, marilah kita puji Dia. Mari angkat suara kita. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Lagi-lagi. Surga di hatiku. Surga di hati. Mari lambaikan tanganmu. Surga di hatiku.
merasakan suasana surga ada di tengah-tengah setiap kita. Lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yo! Bisa lebih semangat lagi pagi hari ini, amin. Sama-sama. Mari puji, yes. Anak Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia. Siapa? Sebab dari mula datang keselamatan kami. Katakan, Kaulah yang bisa lompat. Sama-sama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, pemerintah selamanya. Mari puji, yes, anak Allah Maha Tinggi. Telah dinubuatkan oleh para nabi. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Semua, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas. Beta diri, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Lagi, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Memerintah selamanya. Sekarang tepuk tangan tinggi-tinggi, yo. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku. Semua. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Memerintah selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sebab hidup kami ini bukan milik kami sendiri Tuhan, melainkan Engkau di dalam kami. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kami ini milik-Mu, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku.
dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Ini kerinduan kami Tuhan. Katakan bersama, Tuhan Engkau mendengar. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku. Tak tersembunyi bagimu Tuhan. Bagimu. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam
buat Tuhan kita. Engkau Bapa yang Maha Besar, biar kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami terus membuka hati untuk Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi kami semua. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus sekali lagi Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mohon maaf. Sebenarnya secara khusus kepada multimedia. Karena judulnya Anugerah Tuhan dalam kelemahan orang percaya. Saya salah kasih dalam menjadi dan. Jadi Bapak Ibu ya, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita Anugerah Tuhan dalam kelemahan orang percaya. Kita langsung saja teks kita dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Saya baca dengan cepat. Bapak Ibu jangan lupa narasi ini supaya nanti waktu kita coba melihatnya lebih dekat, Bapak Ibu tidak lupa konteksnya. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 berkata demikian. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, coba kita akan melihat bagian ini. Anugerah Tuhan dalam kelemahan orang percaya. Izinkan saya cerita sedikit tentang teks ini Bapak Ibu. 2 Korintus 12 ini ceritanya Paulus itu yang merintis gereja di Korintus. Dia pernah tinggal 2 tahun lamanya merintis dari nol. Belum ada jemaat sama sekali. Satu persatu dia kumpulkan sampai menjadi gereja. Tetapi oleh karena dia harus melanjutkan perjalanan misinya, setelah 2 tahun di musim dingin itu, dia pergi ke tempat lain untuk penginjilan. Waktu gereja dia tinggalkan 2 tahun, datanglah orang-orang yang mengaku rasul. Mereka orang Kristen. Mereka mengaku rasul, tapi mereka rasul-rasul palsu. Bukan 12 rasul seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan lain sebagainya. Mereka rasul-rasul palsu yang menyusup ke gereja di Korintus yang dirintis oleh Paulus. Lalu rasul-rasul palsu ini ngomong begini, "Hei, Paulus itu gak sungguh-sungguh mengasihi kalian. Dia gak sungguh-sungguh sayang kalian." Buktinya,
Dia tidak mau menerima persembahan dari kalian. Paulus gak mau digaji Bapak Ibu. Paulus berkata, aku bisa mencukupkan diri melalui jual tenda itu. Jadi para rasul ini memutarbalikkan kebenaran dengan mengatakan dia tidak mencintai kalian. Itu sebabnya persembahan kalian tidak dia terima. Kemudian yang kedua, mereka berkata begini, coba perhatikan dia. Dalam surat-suratnya dia itu selalu keras. Tapi kalau ketemu langsung lembek. Bapak Ibu 2 Korintus ini surat yang ketiga Paulus ya. Surat pertama hilang, sampai hari ini gak ketemukan. Surat yang kedua itu 1 Korintus. Surat yang ketiga ini yang kita baca tadi. Tapi karena surat yang pertama gak ketemu, maka 2 Korintus kita sebut 1 Korintus. Dan 3 Korintus kita sebut 2 Korintus. Jadi ini sudah surat yang ketiga. Orang-orang rasul-rasul palsu itu ngomong, dia itu cuman lembut. Kalau di suratnya dia keras, tapi kalau ketemu lembek. Itulah Paulus. Dipelintir Bapak Ibu. Karena itu Paulus harus menjawab persoalan yang ada di gereja Korintus. Yang ketiga, mereka berkata begini, kalau memang dia seorang rasul, apa pengalaman rohaninya yang hebat? Apakah mereka punya pengalaman rohani seperti kami? Pengalaman yang supranatural. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan itu, karena dipelintir kebenaran, maka Paulus mau tidak mau harus menjawab. Dalam kitab 2 Korintus ini, yang sesungguhnya surat yang ketiga Paulus, dia coba mengklarifikasi tentang siapa dirinya. Dan dia berkata begini, kalau aku ngomong kebenaran, aku jadi gak orang bodoh lagi. Sebab Paulus dianggap orang bodoh. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 3 dia berkata, Allah memilih yang bodoh untuk mempermalukan yang berhikmat. Dia dituduh orang bodoh dan kurang berhikmat Bapak Ibu. Karena itu dia ngomong, hari ini okelah, aku mau ngomong tentang kebenaran. Tapi kalau aku ngomong tentang kebenaran, aku berhenti jadi orang bodoh. Tapi biar bagaimanapun aku harus ngomong. Supaya kepadaku jangan diperhitungkan lebih daripada apa yang ada padaku atau apa yang aku katakan. Jadi dia tidak mau dinilai lebih dari apa adanya dia. Tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurangi. Sekarang aku mau ngomong. Lalu 2 Korintus pasal 12 teksnya yang saya baca tadi. Dia cerita, dulu 14 tahun yang lampau, entah di luar tubuh atau di dalam tubuh, aku tidak tahu. Tuhan yang tahu. Dia ulang 2 kali. Dia bilang begini, aku diangkat ke langit yang ketiga. Bapak Ibu tahu ya, langit yang pertama bagi orang Yahudi itu adalah tempat burung-burung berterbangan. Langit yang kedua tempat bintang-bintang ditaburkan oleh Allah. Langit yang ketiga, tahta Allah, tempat Allah bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Paulus berkata begitu. Jadi konsep orang Yahudi, langit yang ketiga itulah surga tata Allah yang disebut oleh Paulus Firdaus. Dan dia berkata, 14 tahun yang lampau, aku diangkat ke sana. Kalau kalian bertanya tentang pengalaman supranatural, aku punya pengalaman 14 tahun yang lampau. Bapak Ibu, ini pengalaman luar biasa. Ini pengalaman yang spektakuler, pengalaman yang dahsyat. Sedikit orang di Alkitab yang diangkat ke surga lalu kembali ke bumi. Salah satunya Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Gak banyak orang punya pengalaman spektakuler. Tapi kenapa Paulus diam? 14 tahun. Dia keep. Dia jaga baik-baik. Dia simpan. Sebab dia tahu pengalaman supranatural tidak bisa diverifikasi. Coba Bapak Ibu, andaikan saya ngomong kepada Bapak Ibu, tadi malam waktu saya persiapan firman Tuhan ini, John Panggabean diangkat Tuhan ke surga. Bagaimana bisa dibuktikan? Bagaimana memverifikasinya? Pengalaman supranatural itu nggak bisa diverifikasi. Beda dengan pengalaman seseorang didiagnosa kena kanker stadium akhir, stadium 4. Waktu kena kanker, didiagnosa, dianalisa, lakukan rongsen, semua diteliti. MRI barangkali ketika diteliti benar ada kanker. Tetapi mujizat terjadi, tiba-tiba besoknya sembuh total.
Jadi ada bukti secara ilmiah, lalu ada bukti setelah dia sembuh. Yang seperti itu bisa diverifikasi. Tapi pengalaman yang bersifat keberimanan kita kepada Tuhan, pengalaman yang supranatural, nggak bisa diverifikasi. Itu sebabnya Paulus diem. Dia simpan sampai 14 tahun. Bapak Ibu begini, pagi ini saya mendorong kepada Bapak Ibu, engkau harus punya pengalaman supranatural dengan Tuhanmu. Engkau rugi besar jika di bumi ini sebelum kita beralih kepada langit baru dan bumi baru, engkau tidak punya pengalaman supranatural dengan Tuhan, engkau rugi sangat besar. Kejarlah pengalaman itu. Tapi kalau engkau punya pengalaman yang supranatural seperti itu, simpan baik-baik. Jadikan itu sebuah hubungan yang harmoni antara engkau dengan Tuhan, sesembahanmu. Jangan buru-buru pamer, nanti engkau dianggap halusinasi, engkau dianggap gendeng. Sebab aneh. Pengalaman supranatural kadang aneh, masing-masing orang berbeda. Dan kadang-kadang tidak ada dukungan alkitabiahnya. Tapi itu benar-benar pengalaman. Lebih baik diam. Paulus diam 14 tahun sampai dia didesak. Dia berkata, oke lah. Kalau kalian meminta pengalaman supranatural, aku mau cerita. Lalu dia ceritakan tadi waktu dia diangkat ke langit yang ketiga, ke Firdaus, ke surga. 3 kata ini digunakan. Langit yang ketiga, Firdaus, surga. Tetapi kemudian dari narasi tadi, ketika dia kembali kepada tubuh yang semula dengan kesadaran penuh sebagai anak manusia yang sejati, langsung dia diberi duri dalam daging. Seorang utusan iblis, kata Paulus. Kemudian seorang utusan iblis itu menjadi sebuah kelemahan yang luar biasa. Yang dalam nuansa tulisannya jelas sekali Paulus bisa saja jatuh ke dalam dosa yang sangat serius dan mematikan. Sebuah pengalaman yang mengganggu Paulus luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah pengalaman rohani yang hebat, malah Tuhan tanamkan sebuah duri dalam daging. Ini bukan kelemahan yang datang sejak lahir. Ini pengalaman karena dia sudah diangkat ke surga. Mendengar perkataan yang tidak boleh dikatakan oleh manusia. Melihat hal-hal yang luar biasa itu. Setelah pengalaman yang maha dahsyat itu, Tuhan kasih duri dalam daging. Sebuah kelemahan, mencolok, mengerikan, bahkan bisa mematikan dan menumpulkan kerohanian. Waktu dia sadar, dia ditaruh sebuah duri dalam daging. Bapak Ibu, ada pengalaman-pengalaman seperti ini di Alkitab. Beberapa tokoh kita bisa melihat seperti ini Bapak Ibu. Masih ingat Yakub? Di dalam perjanjian lama, dia sehat, dia bugar. Besok pagi mau ketemu kokonya, abang yang namanya Esau. Malam itu dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Semalam-malaman dia bergulat. Ketika fajar menyingsing, malaikat Tuhan tahu tidak bisa mengalahkan Yakub. Dia pukul pangkal pahanya Yakub. Mulai hari itu Yakub cacat seumur hidup. Dia harus pakai tongkat. Besok paginya mau ketemu kokonya yang bisa saja mengajak berantem. Malamnya dia harus kemudian cacat, dipukul pagi hari pangkal pahanya. Waktu ketemu Tuhan sehat. Selesai ketemu Tuhan cacat seumur hidup. Seperti duri dalam daging. Ada orang kayak begitu. Bapak Ibu bisa ketemu lagi, ada banyak di Alkitab. Hosea. Seorang nabi yang luar biasa. Seorang pria tampan, anak orang kaya raya. Tuhan bilang, kamu lihat itu pelacur? Kamu tahu pelacur itu? Kawini. Dia nikahi itu perempuan dari pelacur itu. Diambil, dibawa pulang ke rumahnya, ke istananya. Lalu kemudian hamillah istrinya, si Gomer itu. Waktu hamil, baru selesai hamil, pergi lagi ke pelacuran. Berzina lagi dengan selingkuhannya. Dan kemudian dari hasil perzinahannya, dia hamil. Tuhan ngomong kepada Nabi Hosea, ambil, jadikan istrimu balik. Ambil lagi, dirawat lagi, melahirkan anak ini. Begitu baru saja melahirkan anak ini, kembali lagi. Berzina lagi dengan selingkuhannya.
Dan hasil selingkuhannya hamil lagi anak yang ketiga. Tuhan ngomong lagi, ambil, jadikan dia istrimu. Kehidupan Nabi Hosea menjadi alat peraga antara hubungan Tuhan dengan Israel. Coba bayangkan keluarga Nabi ini. Hosea, pria baik, tampan, keren, Nabi. Tapi ada duri dalam daging. Bagi dia itu pasti duri dalam daging yang sangat menyiksa. Mentaati Allah. Punya pengalaman dengan Allah. Bertemu dengan duri dalam daging. Ada yang kayak begitu. Rasul Paulus, saya bisa daftarkan banyak. Waktu kita gak cukup Bapak Ibu. Kalau begitu dari narasi Paulus ketika dia diangkat ke langit yang ketiga. Kemudian Tuhan taruh seorang utusan iblis yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Dan dia berkata itu adalah sebuah kelemahan yang begitu mencolok. Narasi ini apa yang kita bisa pelajari pagi ini Bapak Ibu? Ada beberapa poin. Yang pertama, perhatikan. Anugerah Tuhan mungkin tidak menghilangkan kelemahanmu. Justru sebaliknya, kelemahanmu itu bisa meneguhkan tentang anugerah Tuhan di dalam dirimu. Perhatikan, saya ulang. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, mungkin saja tidak menghilangkan kelemahanmu. Paulus sampai mati, kelemahannya ini dia bawa. Kita tidak pernah tahu apa kelemahan itu. Para teolog coba berspekulasi, kemungkinan besar ini pasti penyakit epilepsinya. Karena diduga Paulus punya sakit epilepsi yang kemudian kalau dia kumat itu mengerikan. Yang lain berkata karena dia anggota Sanhedrin sebelum percaya Kristus. Maka dia pasti menikah, dia pasti punya istri. Tapi karena pertemuannya dengan Kristus, dia tinggalkan istrinya baik-baik. Dia melayani Kristus seumur hidupnya. Itu kayak menjadi duri dalam daging. Ada yang berkata begitu, ada yang bilang lagi penyakit yang lain. Bermacam-macam, ada yang berkata matanya mungkin yang sempat buta ketika ketemu dengan kemuliaan Kristus. Bermacam-macam spekulasi, apapun itu Alkitab diam. Bapak, Ibu, dan saya nggak boleh melampaui apa yang tertulis. Kita pun harus diam. Tapi poinnya, ini pengalaman sebuah kelemahan yang Tuhan tanamkan justru setelah melayani Tuhan, mengalami pengalaman rohani yang hebat, dibawa ke surga, malah Tuhan taruh duri dalam daging. Sampai dia mati, Bapak Ibu. Apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Di dalam hidup ini, waktu kita mengiring Tuhan, perhatikan 2 Korintus 12 ayat ke-9 firman Allah tadi berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam hidup ini Bapak Ibu, waktu kita beroleh kasih karunia Tuhan, kita beroleh anugerah Allah. Mungkin saja anugerah itu tidak menghilangkan kelemahan-kelemahan tertentu di dalam dirimu. Engkau bergumul, Paulus bergumul. Dia bergumul sungguh-sungguh. Engkau barangkali sudah berdoa, engkau telah berpuasa, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, belajar takut dan taat kepada Allah yang hidup itu. Tapi kelemahan itu tetap bercokol di sana. Dia seperti tak bisa dicabut lagi. Dia seperti karat yang melekat ke dalam hati kita. Kadang-kadang hidup ada yang seperti itu. Setelah kenal Tuhan, kok malah rumah tanggaku berantakan. Itu seperti duri dalam daging. Kenapa orang tuaku kayak begini? Kenapa kesehatanku kok malah melemah? Setelah percaya Tuhan Yesus malah didiagnosa ada penyakit yang mengerikan. Atau didiagnosa nggak ada penyakit, tapi mengalami kelemahan fisik yang luar biasa. Ada duri dalam daging. Padahal ditebus oleh kuasa darah Kristus. Diampuni oleh Allah yang hidup. Dijadikan anak-anaknya sampai kepada kekekalan. Kadangkala Bapak Ibu, anugerah Allah tidak menghilangkan kelemahan umatnya. Ada kalanya seperti itu. Bahkan lebih ekstrim dalam kasus Paulus. Tuhan tanamkan sebuah kelemahan malah. Bukannya Tuhan ubah kelemahan menjadi kekuatan, malah Tuhan sengaja taruh kelemahan di sana. Perhatikan dalam konteks Rasul Paulus. Jadi pelajaran pertama, Bapak Ibu, pagi ini,
Saya tidak tahu kelemahan apa yang ada padamu yang kau bergumul karenanya. Barangkali kau malu. Barangkali kau marah dan kecewa dengan beberapa kelemahan yang mencolok. Yang membuatmu itu begitu malu karenanya. Tapi pagi ini kita dengar firman Tuhan. Anugerah Allah kadangkala tidak menghilangkan kelemahan umatnya, Bapak Ibu. Ada bagian itu. Ada bagian itu di dalam kekristenan. Saya punya seorang dosen. Lebih tepatnya seorang rektor dari dosen kami dulu ketika saya sekolah Alkitab. Saya mau cerita ini aja, saya terharu Bapak Ibu. Seorang yang cinta Tuhan luar biasa, sangat mengasihi Tuhan. Seorang yang terkenal kerendahan hatinya luar biasa. Dia bukan hanya seorang rektor. Dia juga seorang wakil ketua umum dari sinode gereja besar. Bahkan di dunia. Dia pernah diundang khusus oleh Bapak Bill Graham, almarhum Bapak Bill Graham, untuk membantu menerjemahkan Alkitab versi Bill Graham ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggris rektor saya ini sangat akurat. Kalau dia menjadi penterjemah presisi sekali. Banyak buku rohani diterjemahkan oleh beliau. Seorang yang hebat, yang kami kagum, kami hormat dengan orang ini. Dan orang yang sangat rendah hati. Suatu kali di kelas dia ngomong, saya hadir sebagai salah satu siswa di sana. Dia ngomong begini, anak-anak, para hamba-hamba Tuhan, doakan saya. Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun saya bergumul dengan kelemahan saya yang kalian semua tahu. Kelemahan yang mencolok dan memalukan. Apa itu? Pemarah. Kalau sudah marah mengerikan luar biasa dengan semua otoritas yang ada padanya. Wakil ketua umum, rektor, seorang yang hebat luar biasa, pemikirannya sangat cerdas. Dengan otoritas yang begitu besar, kalau dia marah, gemeter kita Bapak Ibu. Mengerikan luar biasa. Dan dia berkata, ini kelemahan yang saya bergumul. Bergumul terus, bergumul, berdoa, berpuasa puluhan tahun. Dia bercokol di sana. Saya coba kontrol diri, penguasaan diri. Dia terus muncul kalau sudah marah, mengerikan luar biasa, menggelegar. Sampai suatu kali dia berhenti berdoa. Doanya diubah. Sekarang doanya bukan menengking itu, ditengking-tengking bukan. Tapi dia mulai mengubah doanya. Tuhan, jadikanlah aku orang yang bersabar. Dan beri aku kekuatan untuk mau menerima ini sebagai bagian dari perjalanan keberimananku kepada Tuhan. Barangkali pagi ini engkau perlu berdoa seperti itu. Jika engkau tahu engkau punya beberapa kelemahan, yang kelemahan itu sangat mengecewakan dirimu, dan engkau berjuang untuk berubah, tapi kelihatannya enggak berubah juga. Mungkin dalam konteks Paulus, dia cuma 3 kali berdoa. Dia ikutin nasihat Tuhan Yesus yang 3 kali berdoa di Taman Getsemani. Mungkin kau harus mengubah doamu. Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku kesabaran untuk menerima ini sebagai bagian dari perjalanan imanku mengiring Engkau. Karena kadang-kadang kasih karunia Allah tidak menghilangkan kelemahan umatnya. Coba yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang hidup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kita cepat Bapak Ibu. Yang kedua, dalam anugerah Tuhan, jawaban doa bukan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita butuhkan. Saya ulang, di dalam kasih karunia Allah, poin kedua, jawaban doa itu bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang dibutuhkan. Karena itu ayat 9 tadi berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pelajaran kedua, perhatikan itu Bapak Ibu. Di dalam anugerah Allah, waktu dia menjawab doa kita, bukan apa yang kita inginkan. Tapi pasti yang kita butuhkan dia jawab. Sebab apa? Keinginan manusia itu tak ada batasnya. Saya sudah pernah sharing di tempat ini. Keinginan manusia itu seperti lubang yang menganga, bolong, dan tidak punya dasar. Keinginan manusia tidak pernah berhenti. Itu sebabnya kita pengkhotbah berkata, mata tidak puas memandang, telinga tidak pernah berhenti, terus haus untuk mendengar.
Sedang mengatakan apa si pengkhotbah? Manusia punya keinginan yang tak pernah berhenti. Sebuah keinginan yang menganga lebar, yang tak pernah bisa dipenuhi oleh apapun di alam semesta ini. Terus punya keinginan, terus punya keinginan, terus punya keinginan. Tak mungkin Allah menjawab doa-doa kita yang berupa keinginan yang tak terbatas itu. Karena itu dalam kasih karunia Allah, Bapak Ibu, ingatlah. Jawaban doa bukan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita butuhkan. Paulus berdoa. Perhatikan Bapak Ibu, doanya benar. Yang kedua, imannya benar. Yang ketiga, pengalaman rohaninya benar. Dia baru saja diangkat ke surga. Yang keempat, orangnya sendiri benar. Seorang yang militan luar biasa. Tapi kemudian waktu dia berdoa, Tuhan kata, no. Karena yang diinginkan Paulus, utusan iblis harus disingkirkan. Utusan iblis harus ditengking. Sakit harus diusir. Semua kelemahan harus dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Itu benar. Itu semua benar. Tapi ada kebenaran yang lain. Allah pun berhak berkata tidak. Terhadap doa yang paling benar, iman yang paling benar, rohani yang paling benar, orang yang benar. Allah berhak berkata tidak. Dan Allah berkata, cukup kasih karuniaku. Sama dengan Tuhan berkata, no. Di dalam anugerah Allah, sekali lagi, jawaban doa bukan apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Tapi pasti apa yang kita butuhkan. Kalau begitu, kebutuhan Paulus apa? Jawaban doa apa dari Tuhan kebutuhan Paulus? Jawaban doa yang berkata, tidak, pagi ini. Saya tidak tahu engkau berdoa untuk apa. Dan sudah berapa lama engkau berdoa. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah bergumul bertahun-tahun atau berpuasa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi dengar kalau sampai hari ini doamu tidak dijawab, berarti itu kebutuhanmu. Saya ulang, kalau sampai pagi ini doamu tidak dijawab, berarti itu kebutuhanmu. Ya, Allah paling tahu sampai batas kapan kemudian akan dijawab atau sampai selamanya tak dijawab. Allah paling tahu. Tapi yang pasti dalam anugerahnya yang penuh belas kasihan dan rahmat itu, Allah telah memutuskan bahwa apa? Dalam menjawab doa bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Bahkan jika hal-hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani kita supaya semakin serupa dengan Kristus, hal-hal yang tidak mengenakkan, Tuhan tetap akan beri. Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, paling enak hidup itu ya. Hidup yang paling enak, kalau apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, Tuhan mau. Itu hidup yang paling enak. Hidup yang paling tidak enak, apa yang saya mau, Tuhan gak mau. Itu gak enak. Tapi yang paling ketiga, yang paling tidak enak lagi. Apa yang saya tidak mau, itu yang Tuhan mau. Itu hidup yang paling tidak enak. Dan kadang-kadang, demi pertumbuhan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Ada hal-hal yang kita nggak suka, tapi Tuhan suka supaya kita melakukannya. Kita harus melakukan. Sebab di dalam kekristenan, di dalam Alkitab Bapak Ibu dan saya, jawaban doa bukan apa yang kita inginkan, tapi pasti apa yang kita butuhkan. Yang mengerti katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kebenaran yang ketiga, kita cepat Bapak Ibu ya. Kebenaran yang ketiga Bapak Ibu, dari narasi cerita tentang Paulus diangkat ke surga itu, perhatikan, anugerahnya tidak hilang karena kelemahan kita. Dan anugerahnya tidak hilang karena kelemahan kita. Saya ulang, anugerahnya mungkin tidak menghilangkan kelemahan kita. Tapi jangan lupa, yang kedua, anugerahnya tidak hilang hanya karena kelemahan kita. Enggak hilang kasih karunia-Nya hanya karena kelemahan kita. Paulus sampai dia mati, dia bawa tuh kelemahan. Sampai mati. Elisa, nabi yang hebat, yang urapannya 2 kali ganda lebih hebat daripada Elia yang diangkat ke surga itu. Bapak Ibu tahu Elisa matinya kenapa? Duri dalam daging. Satu sakit penyakit yang begitu parah dan menyakitkan gak sembuh-sembuh. Padahal melalui pelayanan Elisa, orang mati pun dibangkitkan. Kita masih ingat tentang Timotius muda itu. Karena mah akut, Paulus berkata minumlah sedikit anggur berhubung pencernaanmu terganggu. Tetapi para sejarawan berkata justru karena mah akut itulah Timotius mati muda. Kita ketemu banyak di Alkitab.
Orang-orang yang kemudian sampai mereka mati, mereka membawa kelemahan itu ke liang kubur. Siapa yang berani berkata waktu dia mati, saya telah sempurna, tidak punya kelemahan lagi? Siapa? Siapa yang berani berkata, aku siap untuk mati sebab aku telah sempurna? Tidak ada. Bahkan Paulus yang berkata, bagiku telah tersedia mahkota. Dia berkata kepada Timotius, dia mau finishing well. Telah tersedia mahkota bagiku, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Paulus yakin sekali dan siap untuk mati. Tapi bukan berarti dia telah sempurna. Enggak, dia tidak pernah berkata dirinya sempurna. Malah dia berkata, waktu aku hendak berbuat baik, yang jahat yang muncul. Aku ini manusia cilaka. Perhatikan Bapak Ibu. Tak seorang pun yang berani berkata di hadirat Allah, karena aku telah sempurna, saatnya aku siap untuk mati. Tidak ada. Karena itu perhatikan. Anugerah Allah mungkin tidak menghilangkan kelemahanmu. Tapi anugerah Allah tidak hilang karena kelemahanmu. Orang-orang di Alkitab ini, mereka juga mati dengan membawa beberapa kelemahan. Hanya Kristus yang bisa menyempurnakan kita. Itu sebabnya kalau nanti dia datang yang kedua kali, begitu dia datang di awan-awan permai, kita yang hidup, kita yang punya banyak kelemahan dan kekurangan itu, dengan seketika dikenakan tubuh kemuliaan, kepada kita langsung diubahkan dengan tubuh yang sempurna. Begitu juga yang dikubur, dia dibangkitkan lalu dikenakan tubuh kemuliaan yang sempurna. Hanya Kristus yang bisa menyempurnakan Bapak, Ibu, dan saya. Tak seorang pun di hidup ini bisa sempurna. Karena itu perhatikan poin yang ketiga penting sekali. Sekali lagi saya katakan, dengarkan ini baik-baik. Anugerah Allah mungkin tidak menghilangkan kelemahanmu. Tapi anugerah Allah tidak hilang hanya karena kelemahanmu. Yang mengerti coba sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Karena itu poinnya apa? Janganlah terlalu marah dengan kelemahanmu. Janganlah terlalu kecewa dengan itu. Coba kita melihat ada sisi baik dari kelemahan. Jika engkau tak punya kelemahan lagi, Bapak Ibu bisa bayangkan, engkau tak perlu siapapun, sampai-sampai engkau tak perlu Tuhan lagi, sebab engkau tak punya sesuatu kekurangan dan kelemahan lagi. Kadang-kadang Tuhan tanamkan sebuah kelemahan, supaya kita dengan rendah hati, kita membutuhkan orang lain. Dengan rendah hati, kita mengakui kita butuh pertolongan orang lain. Kita butuh doa orang lain. Kita butuh nasihat orang lain. Jika Bapak, Ibu, dan saya tak punya kelemahan lagi, engkau akan berhenti berdoa. Karena itu engkau akan berhenti bertumbuh. Dan karena itu engkau akan mengalami kematian rohani. Itulah sebabnya coba melihat jauh lebih luas dan dalam. Bahkan kelemahan kadang Tuhan tanamkan di sana. Supaya kita terus rendah hati. Sekali lagi yang percaya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu. Saya langsung poin yang kelima Bapak Ibu ya. Yang keempat kita tinggalkan saja, kita langsung poin kelima karena waktu. Yang kelima Bapak Ibu, perhatikan ini. Tidak semua kelemahan menjadi tempat kuasa Allah bekerja dengan sempurna. Melainkan hanyalah kelemahan yang diakui. Coba perhatikan ayat yang kelima tadi. Atas orang itu, Paulus berkata, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Rasul hebat ini, raksasa iman ini, tanpa malu-malu dia buka dirinya kepada orang Korintus. Dia berkata, hei, aku bukan Superman. Aku bukan manusia sempurna. Aku punya kelemahan mencolok, memalukan. Aku punya. Dia mengakui, bukan hanya mengakuinya kepada Allah yang hidup. Dia mengakuinya kepada jemaat yang dia gembalakan. Aku punya kelemahan. Bapak Ibu, sebagian kita akan coba memoles diri demi menutupi kelemahan kita. Kita bertopeng, kita coba tutup sana sini, kita bertameng. Kita marah dengan kelemahan kita kecewa, kita jengkel, kadang-kadang kita putus asa dan mulai capek dengan kelemahan kita. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa Allah gak pernah capek dengan kelemahanmu? Kita coba poles diri kita begitu rupa. Dalam rangka apa? Menutupi kelemahan. Dan itu sebabnya Allah tak bisa bekerja, kuasanya tak bisa bekerja dengan sempurna di kelemahan kita. Sebab kita menyembunyikan itu. Beda dengan Paulus. Rasul Paulus membuka dirinya kepada Allah yang hidup pertama-tama jelas. Dia mengakui dia punya banyak kekurangan dan kelemahan sampai dia berkata, aku manusia celaka.
Masih ingat pengakuannya Bapak Ibu? Izinkan saya mengulang. Kepada jemaat di Korintus dia ngomong begini. Waktu dia masih melayani dengan menyala-nyala sebagai seorang yang baru saja mengalami kelahiran baru yang sejati, diselamatkan oleh Kristus. Setelah 2 tahun di Arab, kemudian dia melayani merintis gereja di Korintus. Kepada orang di Korintus dia ngomong gini. Tahu gak kalian? Di antara semua rasul, 12 rasul, aku rasul paling hina. Aku rasul paling berdosa. Tapi dia terus bertumbuh, dia melayani semakin semangat. Ketika dia sudah mulai matang secara rohani. Kepada orang-orang di Efesus. Dalam Efesus pasal yang ketiga dia ngomong gini. Tahukah kalian? Di antara semua orang percaya yang dipanggil, dikuduskan di dalam nama Kristus. Aku orang paling berdosa. Tambah cinta Tuhan, tambah semangat, tambah tua menjelang kematiannya kepada anak yang paling dicintai Timotius. Dia berkata begini, menjelang eksekusi matinya di Roma, dia ngomong begini. Di antara semua manusia berdosa, aku paling berdosa. Tambah mirip Tuhan, tambah mengenali diri bahwa dia orang berdosa. Ini yang saya mau beritahu. Perhatikan Bapak Ibu. Kenapa kuasa Allah tidak bekerja sempurna dalam kelemahan kita? Sebab kita tidak mengakuinya. Kenapa kita tidak mengakuinya? Sebab kita tidak mengenali diri kita. Kita orang yang tak tahu diri. Itu problem kita sekarang. Betapa sulitnya orang mengenali dirinya. Karena itu John Calvin berkata begini. Perhatikan, John Calvin berkata ini. Orang yang mengenali dirinya dengan baik, pengenalan itu akan membawa dia ketemu dengan Tuhan yang sejati. Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan yang sejati akan membawa orang itu mengenal dirinya sendiri dengan benar. Manapun terlebih dahulu, keduanya sama benarnya, sama baiknya. John Calvin berkata begitu. Saya ulang Bapak Ibu ya, supaya paham ya. Orang yang mengenal dirinya dengan baik dan sejati, pengenalan dirinya akan membawa dia ketemu dengan Tuhan yang sejati. Mengenal Tuhan yang sejati akan memimpin dia untuk mengenal dirinya sendiri secara sejati. Problem kita, kenapa kelemahan Allah tidak menjadi, atau kelemahan kita tidak menjadi tempat kuasa Allah bekerja dengan sempurna? Sebab Bapak Ibu dan saya tidak mengakui kelemahan kita. Kenapa kita tidak mengakui? Sebab kita tidak mengenali diri kita dengan benar. Orang sombong gak bakal tahu dirinya sombong. Orang angkuh selalu tidak sadar dirinya angkuh. Para pencopet menganggap diri mereka paling jujur. Orang-orang yang korupsi itu, oknum-oknum yang suka korupsi itu, para koruptor itu, hanya karena telah berbuat baik mereka pikir tindakan mereka benar. Orang pencuri pun gak sadar kalau mereka orang berdosa. Itulah repotnya manusia. Kita ini orang-orang yang tak tahu diri. Makanya Paulus beda. Perhatikan Paulus tadi, dulu masih muda, dia bilang dari semua rasul paling berdosa. Tambah mateng, tambah kenal Tuhan, tambah kenal Tuhan, tambah kenal Tuhan, tambah mengenali diri. Ya, ternyata aku ini hina. Aku ini gak karu-karuan. Izinkan saya ngomong perkataan keras ini Bapak Ibu, izinkan. Jika model kerohanianmu tidak seperti ini, pertumbuhanmu palsu. Orang yang semakin serupa dengan Kristus, malah semakin menyadari betapa dia hina. Betapa dia berdosa, betapa dia bangkrut secara rohani. Betapa dia itu sebenarnya rusak total. Ini kerohanian yang sejati. Kalau engkau menganggap dirimu semakin serupa dengan Kristus, semakin rajin ke gereja, semakin rajin pelayanan, semakin rajin berdoa, semakin rajin baca firman Tuhan, lalu engkau menganggap engkau lebih tinggi dari yang lain, engkau lebih hebat dari yang lain, palsu. Palsu. Ada yang salah di sana. Karena kalau benar, maka semakin engkau ketemu dengan terang yang sejati, semakin kau melihat betapa hinanya dirimu dibandingkan dengan terang yang sejati itu. Sekali lagi problem kita tak mengenali diri kita. Sebab apa? Kita itu tidak mengenali diri kita karena kita tak tahu diri. Karena itu kelemahan kita yang seharusnya menjadi tempat kuasa Allah bekerja dengan sempurna, enggak jadi tempat kuasa Allah bekerja. Sebab apa? Kita tak mengakuinya. Bahwa Tuhan, aku ini bangkrut secara rohani. Tahukah Bapak Ibu, dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5, 6, dan 7 itu satu konteks ya, khotbah di bukit. Pasal 5, Yesus ngomong begini, dalam 8 sabda bahagia. Kata yang paling tepat, diberkatilah begitu.
Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebenarnya yang tepat, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Apa itu miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah itu artinya orang itu secara rohani bangkrut. Secara rohani dia itu merasa, aku ini orang yang rusak total Tuhan. Aku ini orang yang gak beres. Aku ini orang yang gak bener. Nah, orang yang sadar seperti itu, Tuhan berkata, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka-mereka ini yang punya kerajaan surga. Lalu ayat selanjutnya, kata bahagia yang kedua, diberkatilah orang yang berduka cita. Tolong para pengkhotbah di tempat ini, jangan ambil ayat ini untuk khotbah penghiburan di kematian. Engkau salah konteks. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Engkau bersalah total kepada Tuhan Yesus. Waktu Yesus berkata, diberkatilah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Maksudnya berduka cita apa? Berduka cita karena dia miskin secara rohani. Ayat sebelumnya. Sebab ayat sebelumnya berkata, diberkatilah yang miskin di hadapan Allah. Mereka yang punya kerjaan surga. Orang yang miskin di hadapan Allah itu apa? Dia berduka cita karena dosa-dosanya. Orang yang berduka cita karena dosa-dosanya, orang seperti ini yang akan dihibur. Jadi perhatikan, konsep kekristenan, Bapak Ibu, semakin seseorang dekat dengan Tuhan, semakin dia merasa, aku ini orang yang secara rohani, aku rusak total Tuhan. Semakin dekat Tuhan, semakin mengenali diri. Karena mengenali diri, dia tahu kelemahannya. Karena dia menyadari kelemahannya, dia mengakuinya kepada Allah. Karena dia mengakuinya, itu menjadi tempat dan kesempatan bagi Allah bekerja kuasanya dengan sempurna. Pagi ini, engkau telah mengenal Allah yang sejati. Siapa yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, boleh diangkat tangannya Bapak Ibu? Oke, diangkat tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita Bapak Ibu. Engkau telah bertemu dengan Tuhan yang sejati. Oke, harusnya pengenalanmu kepada Tuhan yang sejati membawa kepada pengenalan akan dirimu sendiri. Kita harus tahu di mana kelemahan kita dan mulailah mengakuinya di hadapan Tuhan. Jika engkau merasa perlu mengaku kepada hamba Tuhan, datang ke gereja ini. Ada pelayanan pastoral di bawah. Bapak Ibu boleh datang ke gereja. Betapa pentingnya, tapi kalaupun Bapak Ibu tidak perlu datang kepada hamba Tuhan, Bapak Ibu berkata cukuplah kepada Tuhan, tidak apa-apa. Tapi akuilah. Sekali lagi untuk bisa mengakui, Bapak Ibu harus tahu di mana kelemahan diri. Sebab orang sombong tak sadar dirinya sombong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita pikirkan bagian dengan serius pagi ini. Ada 4 poin yang saya sharing tentang anugerah Allah dalam kelemahan orang percaya atau umatnya. Nah Bapak Ibu, saya mau cerita. Ada seorang rekan saya hamba Tuhan. Suatu kali, dia ketemu dengan seorang anak Tuhan. Anak Tuhan ini kelihatannya susah. Karena susah, hamba Tuhan ini datang lalu tanya, ada apa? Anak Tuhan ini cerita, iya, aku tidak tahu bulan depan gimana bayar uang sekolah anakku. Nah hamba Tuhan ini, waktu diceritain seperti itu, dia langsung ambil dompetnya, dia bilang begini, bayar uang sekolah anakmu ya, itu bulan depan dikasih. Sudah. Bulan depannya, ketemu lagi. Hamba Tuhan ini langsung ambil dompetnya lagi, kasih lagi. Ini untuk uang sekolah anakmu ya. Bulan depannya lagi, ketemu lagi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Sampai suatu kali, rekan saya ini nggak kasih itu duit. Bapak Ibu tahu, anak Tuhan ini datang ke rumahnya nagih. Tahu artinya, Bapak Ibu dan saya persis kayak anak Tuhan ini. Kita pikir hari ini kita hidup karena kita berhak untuk hidup. Saya berhak untuk hidup, saya berhak untuk begini, saya berhak untuk ini. Padahal semua adalah anugerah Tuhan. Waktu anugerahnya nggak datang, kita ngamuk, kita tagih Tuhan. Nggak ada perjanjian. Hamba Tuhan ini nggak pernah berjanji kepada anak Tuhan itu, aku akan bayarin sekolah anakmu. Nggak pernah. Cuman kalau ketemu kasih, spontan kasih. Nggak ngasih sekali, ditagih ke rumah. Dia pikir itu haknya, dan si hamba Tuhan wajib menolong dia. Kita program kita begitu. Kita orang yang tak tahu diri. Bahwa semuanya adalah anugerah.
Tapi karena terlalu sering beroleh anugerah setiap hari, kita pikir itu hak kita. Kita nggak bisa seperti Ayub. Coba perhatikan Ayub itu Bapak Ibu. Semua diambil dari dirinya, dia berkata apa? Dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang aku kembali. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita enggak. Karena Tuhan kasih. Kita ini pengelola. Kelamaan dipercaya. Kita pikir itu kita jadi pemilik. Kita ini kan stewardship. Lama-lama kita pikir kita ownership. Kita cuma pengelola. Itu yang saya sebut sebagai kita ini banyak nggak tahu diri Bapak Ibu. Mohon maaf kalau khotbah ini keras untuk Bapak Ibu. Kita banyak nggak tahu diri. Karena itu kita tidak mengenali diri. Karena itu kita tidak melihat kelemahan diri. Itu sebabnya kuasa Allah nggak bekerja dengan sempurna dalam kelemahan diri kita. Cobalah kita tahu diri. Kenali kelemahanmu. Datang kepada Tuhan dan beritahu. Dia tidak akan cabut barangkali kelemahanmu. Tapi melalui kelemahanmu, kuasa Allah bekerja dengan sempurna. Tuhan dimuliakan luar biasa. Itu tangan lebih baik lagi bagi Tuhan. Saya tutup dengan cerita dari tradisi Tiongkok kuno. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Apalagi Bapak Ibu yang orang Tionghoa. Ada sebuah cerita tradisi dari Tiongkok kuno. Seorang ibu yang bekerja menafkahi keluarganya dengan cara memikul air. Dia pemikul air. Dia punya 2 kendi, Bapak Ibu. Dia punya 2 kendi, bejana yang terbuat dari tanah liat itu. Dari sumur di lembah sana, dia akan pikul air dengan kedua kendinya, dia bawa ke rumah tuannya, dipenuhkan. Setiap hari pagi dan sore itulah pekerjaan ibu ini. Dengan itulah dia bisa menafkahi keluarga. Tetapi ada problem, 1 kendinya retak. Karena 1 kendinya retak, retakan itu membuat kebocoran. Sampai dalam cerita tradisi Tiongkok diceritakan suatu kali ketika pikul air seperti itu seperti biasa sampai di rumah tuannya. Yang satu karena kendinya sempurna, terisi penuh tetap. Tapi yang satu karena retak, bocor, merembes, akhirnya sampai di rumah tuannya tinggal separuh. Dalam cerita tradisi Tiongkok diceritakan tiba-tiba kendi yang retak itu bicara. Dia ngomong, mulai besok aku gak mau kerja. Si ibu bertanya, ada apa kendi? Mulai besok aku gak mau kerja. Kenapa? Ada apa denganmu? Si kendi berkata, lihat diriku. Setiap hari engkau mengangkat air ke rumah tuanmu. Dan setiap kali engkau isi aku penuh. Sampai di rumah tuanmu aku tinggal separuh. Sebab aku retak, aku bocor. Tapi lihat temanku, pekerjaannya maksimal. Sampai di rumah tuanmu selalu penuh. Dia maksimal. Aku bejana bocor. Aku gak mau lagi besok bekerja. Si ibu berkata begini, oke, baiklah kalau begitu. Kita ambil air lagi ya. Dan saya berharap waktu kita ambil air nanti, coba amati apa yang ada di perjalanan. Kemudian si ibu kembali ke lembah, ambil air isi 2 tungku itu, 2 kendi itu diisi penuh. Lalu kemudian dia pikul. Seperti biasa, sampai di rumah tuannya, bejana yang retak itu tinggal separuh. Kemudian si ibu bertanya, Tungku, apakah engkau memperhatikan waktu kita jalan tadi? Oh iya, kali ini wajahnya berantusias sekali. Iya, aku memperhatikan di perjalanan. Apa yang kau lihat? Sisi tempat di mana yang selalu aku lewati penuh dengan bunga-bunga warna-warni nan indah. Tapi sisi di mana temanku yang selalu melewatinya nggak ada bunga-bunga itu. Si ibu berkata begini, tahukah engkau? Aku tahu kelemahanmu. Engkau bejana yang retak dan bocor. Karena aku tahu kelemahanmu, aku taburi benih-benih bunga di sepanjang perjalanan dari sumur sampai ke rumah tuanku. Engkaulah yang setiap hari menyiraminya. Itu sebabnya tumbuh bunga-bunga yang indah warna-warni. Engkau bisa melihat setiap hari di meja rumah tuanku selalu ada bunga warna-warni yang segar. Engkau yang melakukannya. Sebab aku tahu kelemahanmu. Bapak Ibu, semua kita adalah bejana yang retak. Semua kita adalah kendi yang bocor. Jiwa kita ini pecah. Sebab kita orang berdosa. Semua kita punya kekurangan dan kelemahan. Tapi jika kelemahan kita bawa kepada Allah yang maha tinggi. Bahkan kelemahanmu bisa mempermuliakan Allah bagi kemuliaan Tuhan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Pagi ini mulai kita berubah pikiran. Jika ada kelemahan yang telah bertahun.
Mulailah berdoa, Tuhan beri aku kekuatan dan kesabaran. Mungkin ini bagian dari perjalanan imanku mengiring Tuhan. Yang kedua, ingat baik-baik Bapak Ibu. Jawaban doa bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, anugerah Allah mungkin tidak menghilangkan kelemahanmu. Tapi anugerah Allah gak hilang karena kelemahanmu. Yang keempat, bahkan kelemahan itu bisa menjadi kuasa Allah bekerja dengan sempurna selama Bapak Ibu dan saya mengakuinya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, kita bangkit diri bersama-sama. Mari kita meresponi firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita para bejana yang retak ini, kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Poin yang paling penting dari firman Tuhan pagi ini, sadarilah, kenalilah dirimu, taulah siapa engkau. Hanya dengan begitu engkau bisa mengakui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Jika Bapak Ibu dan saya tak mengenali diri, kita tak akan pernah mengakui kelemahan kita. Dan itu sangat berbahaya. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Ya Tuhan, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. ya Tuhan, dengar doa kami melalui pujian ini. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahan kami. di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami percaya akan firman-Mu, justru di dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan sempurna bagi kami. Kami mengamini dan kami mempercayainya. Terima kasih Tuhan untuk hamba firman-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan mengurapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan memakai beliau Tuhan untuk semakin hari boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan melalui pelayanannya. Terpujilah nama Tuhan. Dan siang hari ini setiap kami di tempat ini, kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku, dan kami mengundang Bapak Ibu saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak boleh maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Besar anugerah-Mu, oh melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar
Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.